Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saya sekalian, selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat berpuasa, selamat beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Ini pada kesempatan ini saya mau bincang-bincang sedikit, ngobrol ngalor ngidul. Jadi kemarin ada sempat viral tentang dry fire, terus terang, busur-busur saya memang tidak tahan dry fire. Jadi perlu diingat bagi pemakai busur saya, jangan sekali-sekali dry fire karena bisa merusak dan bisa, kalau rusak karena dry fire bisa hilang garansinya. Jadi perlu diingat, jadi jangan sampai sengaja ataupun tidak sengaja, jangan sampai. Jadi kita harus hati-hati apa yang menyebabkan dry fire. Yang nggak sengaja biasanya knock, aero terlalu longgar atau terlalu patah atau gimana. Jadi sebelum memakai harus cek dulu, karena kalau seumpamanya dry fire terus rusak, nggak garansi kan sangat disayangkan. Masa busur cakep kayak gini ya, busur cakep kayak gini terus dry fire pecah atau apa, nggak ada garansi kan, kasihan. Jadi saya tekankan bagi pemakai busur saya, busur buatan saya, jangan di dry fire ya. Dan saya lebih senang bilang karena busur saya tidak tahan dry fire. Jadi nanti di mindset teman-teman saya yang make, jadi tertanam bahwa ini harus hati-hati, daripada saya dengan nyoba dry fire terus nggak apa-apa. Nanti di teman-teman yang make pasti ada, sedikit pun pasti ada rasa, wah ini aman, ini dry fire santai aja, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih suka bilang busur buatan saya tidak tahan dry fire, apalagi yang di atas 50 lbs. Yaitu masalahnya, biar di dalam hati kita itu, di dalam pikiran dan hati kita, kalau pakai busur harus hati-hati, biar bisa hati-hati. Jadi meskipun seumpama pun sekali dua kali, seumpama kecelakaan atau apa, insya Allah ada yang selamat, nggak apa-apa. Tapi dari awal harus saya tekankan bahwa tidak tahan dry fire, itu aja. Tapi bagi teman-teman saya, sekali lagi, karena ini opini saya, pendapat saya pribadi, bagi teman-teman buyer yang lain silahkan kalau mau mencoba dengan di dry fire berapa puluh kali, 100 kali, kayak berapa kali, silahkan. Saya nggak ada hak saya untuk melarang. Tapi yang harus diingat, ditekankan bahwa dari pemakai, dari user, supaya hati-hati saja. Tapi saya lebih suka memberi pelajaran pada user bahwa dari awal saya tekankan bahwa busur saya tidak tahan dry fire, biar hati-hati. Kalau kita seumpamanya saya tes dry fire berapa kali, kayak nanti yang saya khawatirkan itu jadi user, teman-teman yang pemakai itu nanti dalam hatinya ada rasa, wah ini aman nggak apa-apa, jadi kurang waspada. Itu yang saya tidak inginkan. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman user, tolong dipahami. Mungkin emang ya, kalau dijadikan kelemahan ya, memang mungkin kelemahan busur produk saya, jadi tidak tahan dry fire. Itu biar tertanam di pikiran user bahwa ini memang benar-benar tidak tahan dry fire, jadi harus hati-hati.
Ini busur sitian yang kemarin belum dilukis, sekarang udah lukisan, tinggal nunggu quiver baru dikirim. Dan ini ada Turkish juga, ini 42 lbs. Ini 45 lbs. Oh ya, banyak teman-teman saya yang tanya kapan buka PO. Sebenarnya saya nggak buka PO ya, tapi ini qadarullah ada teman-teman saya yang kepingin busur hybrid buatan saya, dan beliau-beliau ini merayu dengan seksama, jadi saya sampai menyerah dengan rayuannya. Jadi kalau ada yang pengen, meskipun saya tidak buka PO, kalau pandai merayu ya silahkan japri saya, siapa tahu saya tergoda. Udah, itu aja. Tetap di rumah, stay at home, untuk supaya mengontrol pandemi yang sekarang terjadi. Jadi tidak usah keluar dulu, di rumah saja, beraktivitas di rumah untuk sementara. Dan selamat menunggu berbuka puasa, karena ini di Bali sudah mau buka puasa. Ini sebentar lagi mungkin insya Allah udah maghrib. Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kemarin ada yang bilang kalau busur dari saya hensok ya. Sebenarnya kalau busur fiber, kalau hensok saya rasakan sih enggak, tapi vibrasi ada. Jadi dan pengalaman saya, beda orang itu beda rasa. Pernah kejadian ada saya bikin busur 5 mau dikirim 1 orang, satunya itu vibrasinya terasa banget. Jadi sampai saya buatin baru untuk ganti, karena yang lainnya yang 4 itu nggak terlalu vibrasi, bahkan minim lah ya, seperti biasa. Tapi yang satu itu benar-benar kerasa, meskipun nggak sampai lengan, nggak sampai hensok, nggak, tapi deng, kerasa. Sampai saya ganti, bikin baru. Dan akhirnya lain waktu ada temen datang dari Jawa, dia nyari, tanya-tanya, dia coba busur itu, dicoba, ternyata dia bilang rasanya tanpa ada vibrasi, tanpa ada hensok, dan vibrasi minim sekali. Ya itu yang saya heran ya. Jadi kemungkinan beda tangan, beda orang, beda rasanya. Jadi kalau seumpamanya busur fiber bending seperti ini, terus ada vibrasi agak lumayan ya, mohon dimaklumi. Dan sebagai pemanah yang baik itu yang bisa mengendalikan busur dan anak panah, bukan kita yang dikendalikan oleh dan harus manut busur dan anak panah, tapi kita yang harus mengendalikan. Meskipun seumpamanya ada benar-benar ada hensok, gimana kita memakinya supaya tidak terasa dan tidak berefek pada tembakan kita. Jadi saran saya bagi teman-teman yang merasa pakai busur buatan saya terus ada terasa vibrasi agak kenceng ataupun hensok, mungkin cara pegangnya harus diperbaiki. Dan kalau bisa ya busurnya yang ditaklukkan, bukan kita yang takluk pada busur. Jadi alat itu cuma alat, orangnya tetap. Jadi kalau bisa, bagaimanapun alatnya, kalau kita udah mumpuni harusnya bisa mengontrolnya. Dan itu banyak teman saya, ada teman saya, guru saya di dalam panahan, dia jawara juga. Hampir setiap busur yang dipakai bisa bagus hasilnya, meskipun baru pegang, meskipun katanya hensok atau gimana. Tapi ada juga
busur yang memang dipakai, selalu dipakai, itu dipakai orang lain sekali 2 kali tembakan aja, itu dipakai beliau lagi udah beda. Jadi beda rasanya, udah ada handshock, ada vibrasi macam-macam, memang ada yang seperti itu. Jadi kalau memang mau untuk pertandingan ya yang khusus itu jangan sampai dicoba-coba ya. Adabnya bagaimana kalau mau berlomba jangan nyoba busur punya temennya, kecuali kalau kayak saya udah biasa silakan coba, karena saya bukan pemanah, saya pembuat. Nah seperti itu. Jadi pesan saya mungkin harus kitanya, pemanahnya yang harus menaklukkan, mengontrol busur yang semuanya ada kerasa vibrasi atau terasa handshock dikit, biar busurnya yang takluk, bukan kita yang takluk. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.